Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan renungan Kristen diberkati untuk menjadi berkat. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami supaya kami mengerti, memahami firman-Mu. Terlebih mampukan kami lewat pertolongan kuasa Roh Kudus untuk kami menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12 berkata di sana, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Tema kita pada hari ini yaitu berbahagia di tengah pencobaan. Saudara, ada seorang atlet yang sedang mempersiapkan diri untuk perlombaan yang besar dan dia harus melewati setiap sesi dalam latihannya begitu berat dan dia mulai terasa di bagian ototnya itu ada terasa sakit dan pegal dan napasnya mulai terengah-engah karena kecapean. Dan terkadang ia ingin menyerah dalam hatinya. Tetapi ia tahu tanpa proses latihan itu, ia tidak akan pernah mendapatkan medali di akhir pertandingan. Nah saudara, penderitaan sementara dalam latihan menjadi jalan menuju kepada kemenangan. Demikian juga saudara, kehidupan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Pencobaan bukanlah akhir, melainkan proses menuju kepada kemuliaan. Ada beberapa hal yang kita pelajari pada hari ini. Yang pertama saudara, pencobaan adalah bagian tak terpisahkan dari hidup orang percaya. Sekali lagi saudara, pencobaan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan orang yang percaya. Nah saudara, Yakobus tidak berkata jika kamu mengalami pencobaan, tetapi berbicara tentang kenyataan bahwa pencobaan pasti datang dalam kehidupan kita orang yang percaya atau sebagai pengikut Kristus. Oleh karena itu saudara, tidak berarti kita bebas dari persoalan ketika kita mengikuti Tuhan atau percaya kepada Kristus dengan sungguh-sungguh. Dan ada ujian iman di sana. Namun saudara, pencobaan bukan tanda bahwa Tuhan meninggalkan kita, ya, melainkan pencobaan adalah bagian dari perjalanan iman kita yang Tuhan izinkan terjadi kepada kita. Hal yang kedua saudara, kebahagiaan sejati tidak ditentukan oleh keadaan. Dikatakan berbahagialah orang yang jatuh ke dalam pencobaan atau ada di tengah-tengah pencobaan. Saudara, Yakobus berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Saudara, ini mungkin terdengar paradoks. Karena dunia saudara mengaitkan kebahagiaan itu adalah kenyamanan atau bahagia itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Namun firman Tuhan mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati lahir dari iman yang teguh. Ya, bukan dari situasi yang mudah, saudara. Ya, sukacita orang percaya bersumber dari keyakinan bahwa Tuhan tetap memegang kendali kehidupan kita. Orang yang bertahan di dalam setiap pencobaan akan disebut sebagai orang yang berbahagia. Kemudian yang ketiga, saudara, bertahan menunjukkan iman yang dewasa. Saudara, kunci dalam ayat ini adalah kata bertahan. Saudara, Tuhan tidak menuntut kita untuk sempurna, tetapi Tuhan ingin kita setia. Artinya bertahan dalam kehidupan, dalam tantangan yang kita hadapi. Saudara, bertahan berarti tidak menyerah. Bertahan berarti tetap percaya, ya, dan terus berjalan bersama dengan Tuhan meskipun saudara jalan terasa berat dalam kehidupan ini. Dalam proses bertahan saudara, disitulah justru iman dimurnikan, karakter dibentuk, ya,
dan hubungan dengan Tuhan semakin diperdalam. Kita semakin mengerti, memahami kuasa Allah dalam diri kita. Haleluya, saudara. Kemudian yang keempat, saudara, tahan uji membawa upah kekal. Saudara, Yakobus menekankan bahwa orang yang tahan uji, dia katakan akan menerima mahkota kehidupan. Saudara, mahkota ini bukan simbol kehormatan duniawi, bukan, saudara. Melainkan kehidupan kekal yang dijanjikan Allah bagi setiap orang yang bertahan, ya, percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah, saudara, mengabaikan air mata kita yang berdoa. Tuhan tidak pernah, saudara, mengabaikan kesetiaan anak-anaknya yang selalu bertahan di tengah-tengah pencobaan. Setiap pencobaan yang dilewati dengan iman pasti memiliki nilai yang kekal. Hal yang kelima, saudara, kasih kepada Allah menjadi dasar kemenangan. Sekali lagi, kasih kepada Allah, saudara, menjadi dasar kemenangan. Saudara, janji mahkota kehidupan diberikan kepada mereka yang mengasihi Allah. Selain kita bertahan, kita mengasihi Allah. Kasih kepada Allah, saudara, atau kasih kepada Tuhanlah yang memampukan kita untuk kita bisa bertahan. Ya, ketika kita mengasihi Tuhan, ketika kita percaya pada kehendaknya, bahkan saat kita tidak mengerti jalannya, kasih kepada Allah memberikan kekuatan untuk kita tetap bertahan dan setia sampai akhir hidup kita. Saudara, Yakobus pasal 1 ayat 12 mengingatkan kita bahwa pencobaan bukan untuk menghancurkanmu, bukan, melainkan untuk memurnikan. Ya, kan itu jangan menyerah di tengah-tengah proses. Bertahanlah karena Tuhan setia dalam hidup kita. Ya, di balik setiap pencobaan ada janji. Di balik setiap air mata ada mahkota kehidupan yang telah disediakan bagi kita yang mengasihi Dia, bagi kita yang percaya kepadanya. Berbahagialah kita yang bertahan di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sulit, di tengah-tengah pencobaan, di tengah-tengah tantangan. Tetapi ketika kita bertahan, Tuhan menyediakan kemuliaan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami supaya kami tetap bertahan di tengah-tengah pencobaan. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.